biasa kalau udah orang cerita panjang, lu telepon aja kenapa sih gitu kan. Selalu yang dia bilang, gak bisa, anak gua belum tidur, anak gua baru mau tidur gitu kan. Nanti tahu-tahu kalau pertama kali dengerin curhat sih aku apa ya, maksudnya lebih kepada ya mendengarkan aja sih ya, maksudnya kronologisnya juga nggak terlalu paham gitu kan. Apalagi juga Mawar curhat juga on off ya, maksudnya kadang-kadang dia chat misal jam 9 pagi nanti dibales, baru balas lagi sore gitu, nanti dibales lagi baru chat lagi nanti subuh gitu kan. Kalau misalkan ditanya ya kadang-kadang maksudnya ya masih sibuk dengan kerjaan rumah lah, itu sih yang aku tahu gitu ya. Makanya kadang-kadang suka on off atau nanti dia mau hubungi lagi di jam berapa gitu. Jadi kalau jelasnya sih, komplitnya sih justru baru tahu akhir-akhir ini sih, belakangan gitu ya. Nah emang ini ya sih, maksudnya kalau ngobrol itu yang berlangsung tajam juga nggak pernah sih. Jadi ngobrol dikit, ntar besok sambung lagi gitu, masih obrolan yang sama gitu. Jadi selama kurun waktu beberapa lama ya akhirnya benar-benar tahu komplitnya itu malah baru sekarang gitu. Kaget masih asal nyangka nggak sih sebenarnya dengar berita ini? Ya setengah kaget juga sih, maksudnya nggak nyangka juga kalau maksudnya akhirnya ceritanya serumit ini, sepelik ini, dan sepanjang inilah untungnya. Mungkin saat curhat itu ada hubungan tentang suaminya seperti apa mas? Ya apa ya sedikit banyaknya ada lah ya, maksudnya biasalah ya kalau orang curhat biasanya ada objek atau subjek yang disampaikan, otomatis ya pasti ada nyerempet ke situ juga sih gitu. Ya Kalau soal ini babysitter juga? Gak ada. Jadi kalau yang soal babysitter itu malah tahunya malah baru begitu tiba-tiba ngok gitu beritanya. Oh gitu. Jujur sih kemarin itu juga sempet lihat story-nya Mawar yang apa sih yang kirain terjadi di Hollywood juga gini babysitter. Apa sih maksudnya? Jadi si Mawar ngomongin apaan sih gitu kan. Ternyata begitu besok kayak tiba-tiba beritanya keluar. Oh, jadi maksudnya si Mawar itu ini. Emang sebenarnya lebih kalau Mawar sih sebenarnya kalau curhat itu lebih ke ini sih ya. Bukan yang bukan yang langsung cerita dibuka semua gitu juga enggak gitu, tapi lebih ke apa yang dia rasain pada saat itu sih, lebih ke situnya aja. Tapi kalau kronologisnya seperti apa dia masih nyimpan juga sebenarnya. Tapi setelah berita ini muncul ke media gitu mas, dari Mbak Mawarnya sendiri ada cerita nggak sih ke teman-teman gitu? Jatuhnya udah bukan cerita tentang masalahnya lagi sih ya, tentang kronologisnya, tapi maksudnya tentang gimana upayanya Mawar untuk bisa bertahan dengan kondisi seperti ini dan gimana dia bisa melewati hari-harinya, apalagi sekarang kan juga ekstra banget ya, dimana anak-anaknya juga masih membutuhkan. Jangan sampai anak-anaknya ikutan stres gitu aja sih, curhatnya lebih ke situ aja sih. Dari kan ada katanya suaminya ini mungkin memilih istri yang patuh, mungkin melakukan mencari sendiri sebagai siapa kita ada sama. Ya masalah patuh nggak patuh mah karena kita nggak pernah ada di dalamnya ya mas ya. Jadi kita juga nggak tahu siapa yang patuh siapa yang nggak patuh, itu juga nggak paham sih ya mas. Tapi maksudnya kalau yang aku kenal atau Mas Jeffrey juga kan, Mas Jeffrey sering malah ya keluar kota juga, kerjaan bareng sama Mawar juga. Ya so far sih apa ya, kalau aku chat atau jadi aku tuh gini loh jujur, kalau misalkan aku kan tipe kalau orangnya tuh yang nggak terlalu banyak mau chat ya. Jadi biasa kalau udah orang cerita panjang, lu telepon aja kenapa sih gitu kan. Selalu yang dia bilang, gak bisa, anak gua belum tidur, anak gua baru mau tidur gitu kan. Nanti tahu-tahu paling mentok-mentok ngirimin voice note, bisik-bisik kayak begitu gitu kan. Nah kalau keluar kota pun emang kalau nggak bisa lama-lama juga ya mas ya. Kalau bisa sih pulang hari. Kalau bisa sih pulang hari ya. Gitu, jadi emang pokoknya sampai aku tuh pernah bilang sama Mawar, lu mah tidurnya kayak kucing gua gitu. Tidur cuma sejam 2 jam bangun lagi masak buat anaknya apa segala macam gitu. Jadi kalau misalkan dibilang patuh nggak patuh ya
mungkin yang lebih tepatnya orang yang ada di dalam rumah tangganya yang paham ya. Tapi kalau aku dari kacamata orang luar yang Mawar sendiri juga nggak mungkin pencitraan juga ya sama aku ya. Yang pasti sih mungkin ada miskomunikasi dari kedua belah pihak sampai akhirnya ada yang ngerasa kurang, ada yang ngerasa udah cukup, itu mah wajar lah ya. Berarti pernyataan suaminya itu mungkin jadi kontroversi juga ya. Pastinya kontroversi dan pastinya yang paling tahu ya cuma mereka berdua sih. Mas sempat kontak lagi dengan Mawar setelah viral ini? Ya, cuman hari ini aja yang nggak sempet kontak karena emang hari ini agak-agak lumayan padat banget gitu kan. Hari ini sih jujur aku banyak chat numpuk juga, notifikasi numpuk ya. Chat yang aku buka hari ini tuh cuman yang berhubungan sama ini doang sih, sama acara hari ini nikahannya Mas Rizal gitu. Cuman chat sama Mas Devi juga karena Mas Devi WO nya juga. Jadi chat yang lain sih belum ada juga sih. Cuman kayaknya notifikasi di chat sih tadi ada sempat kebaca sama jadi cuman Pesannya nih Mas buat Mbak Mawar itu ya keep strong aja gitu kan. Apapun yang lu rasa lu udah pernah ngelakuinnya ya diteruskan aja. Terus kalau misalkan apapun yang misalkan yang menurut lu baik buat lu, baik buat anak-anak lu, ya pertahankan aja. Tapi yang jelas sih sebisa mungkin jangan sampai menimbulkan hal-hal yang lebih rumit lagi gitu kan. Karena aku juga jujur kasihannya nggak cuma ke Mawarnya doang, tapi lebih ke anak-anaknya aja. Satu sih yang selalu aku pesen, ya mungkin semuanya udah terjadi dan semuanya udah pisah. Ya ada mantan istri, ada mantan suami, tapi mantan anak, mantan orang tua nggak akan pernah hilang. Jadi mau seperti apapun, tetaplah melakukan yang terbaik ini buat anak-anak. Oke, terima kasih Mas Ferry.